Selamat sore. Kedengaran? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Oke. Pak. Oke. Yang rumahnya Surabaya ada yang lampunya nggak padam, listriknya nggak padam. Apa padam semua? Saya nggak padam, Pak. Di Oh, nggak daerah padam. saya tidak ada, Pak. Di mana tempatmu? Saya daerah Gayungan, Pak. Daerah? Gayungan, Pak. Oh, Gayungan. Oh, nggak ini ya. Selatan nggak ini ya, nggak padam ya. Tempat saya daerah Kebraun padam ini. Habis ada hujan angin dan hujan es batu ini terus padam. Di mana di daerah timur itu es juga padam tadi. Atau sekarang sudah nyala apa belum ya? Oke, kita mulai saja ya kuliah sore ini. Kita akan ke materi mengenai aspal ya, salah satu bahan dari lapisan permukaan hot mix ya. Oke, nanti sebentar saya satu saja. Saya buka dulu filenya. Oke, kita ke materi aspal. Yang pertama ini adalah aspal minyak ya, atau asmin. Jadi sesuai dengan namanya aspal minyak ini, aspal minyak ini merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi ya. Hasil dari pengolahan minyak bumi yang sekarang paling banyak digunakan sebagai bahan atau material perpelasan jalan. Saya slide oke. Nah ini ya, kalau kita ada minyak bumi mentah ya, jadi minyak bumi mentah itu ada terdiri menjadi 5 bagian ya. Jadi di situ ada minyak ringan, minyak menengah, minyak berat, grease and wax, bersama residu padat. Ya, kalau minyak ringan yang masuk dalam minyak ringan itu ada bensin, nafta, dan bensol. Sedangkan untuk minyak menengah itu termasuk di dalamnya adalah kerosin atau minyak tanah. Ya, terus ada gas oil, solar, dan lain sebagainya. Untuk minyak berat itu ada oli mesin, ya, heavy oil, dan minyak berat lainnya. Terus ada grease and wax, ya, grease and wax, gemuk istilahnya ya, atau apa ya, stempet itu mungkin ya, ya itu parafin juga. Terus untuk residu padat itu ada aspal atau bitumen, ada cok, ada karbon hitam, dan lain-lain. Jadi minyak mentah ini sudah dikeluarkan dari ya residu minyak bumi hasil sulingan ya, sebagian minyak berat, ya, high viscosity oil, bahan bitumen, dan bahan-bahan lain. Jadi aspal itu merupakan residu padat ya dari hasil penyulingan minyak bumi ya. Dari posisinya dia yang paling padat, yang paling kental.
Aspal minyak atau asmin ini terdiri dari dua fraksi ya. Yang pertama adalah fraksi padat atau aspaltin, ya. Terus fraksi cair atau maltin, ya. Jadi dua fraksi ini. Untuk fraksi padat atau aspaltin warna hitam, terus bagian besar berupa bahan bitumen. Terus untuk bagian cair, fraksi cair atau maltin itu merupakan berupa minyak-minyak berat dengan titik UV lebih dari 300 derajat Celcius. Untuk komposisi maltin sendiri, menurut Roscoe and White tahun 62 ya, ini terdiri dari 4 jenis, 4 bagian ya, 4 apa ini, 4 material ya, 4 material yang asitatus 1, asitatus 2, asitatus 3, dan parafin. Di sini ada hubungan antara maltin dan aspaltin ya. Kalau makin besar kadar aspaltin atau fraksi padatnya, maka makin kecil kadar maltinnya. Nah, di sini nanti yang terjadi adalah viskositas aspal tinggi. Nah, kekentalannya tinggi. Kalau kekentalan tinggi itu nilai pen ini adalah nilai penetrasi aspal. Itu nilai penetrasinya rendah. Nilai penetrasi itu adalah kemampuan aspal untuk ditembus oleh jarum selama 500 gram, dia ditekan ya, jadi jarum itu beri beban 100 gram akan menekan dari aspal itu selama 5 detik. Nanti penurunan dari jarum itu ke dalam aspal itu akan itu nanti yang menunjukkan nilai penetrasi dari sebuah aspal. Jadi kalau yang makin besar kadar aspaltin, makin kecil kadar maltin, itu viskositasnya tinggi, nilai penetrasinya rendah, artinya kemampuan jarum itu menembus dari aspal itu kecil, nilai penetrasinya rendah. Ya. Kebalikannya ini, makin besar kadar maltinnya, yakni fraksi cairnya, maka makin kecil kadar aspaltinnya ya. Jadi viskositas aspal rendah, nilai penetrasinya tinggi, artinya begitu dites penetrasi jarum itu akan cepat turun ya, akan cepat turun ya. Alat viskositas alat penetrasi ya, viskositas ya, penetrasi tinggi, kesimpulannya tadi ya. Terus di lapangan ya itu ada akan ada perubahan viskositas dari aspal minyak ya. Sebab-sebabnya apa? Jadi kekentalan aspal minyak itu akan berkurang ya. Itu kalau kita mungkin kalau pertama dihampa mungkin masih bagus ya viskositasnya, tapi lambat laun dia akan berkurang viskositasnya, kentalannya akan berkurang. Ya. Kenapa? Kalau dibiarkan di lapangan bertahun-tahun, aspal akan mengeras. Ini dampaknya kalau perubahan viskositasnya ya. Hal ini disebabkan oleh proses aging ya, aging dari aspal. Aging itu adalah penuaan dari aspal. Ya. Aging proses ini disebabkan terutama karena 3 hal. Ini yang pertama adalah karena penguapan maltin. Ya. Biarpun titik didih rata-ratanya lebih dari 300 derajat, tetapi sudah bertahun-tahun akan menguap juga ya. Jadi maltin itu sebenarnya menguapnya pada suhu 300 derajat. Tetapi karena dia di lapangan itu kena panas terus, ya, kena panas terus, jadi tidak butuh 300 derajat sebenarnya. Tidak butuh 300 derajat untuk menguapkan. Cukup dipanasi sekian derajat, tapi dilakukan selama berhari-hari, terutama di daerah tropis ini. Ya. Ini akan cepat menguapkan maltin ini. Maltin yang fraksi cairnya, sehingga paling banyak nanti aspaltinnya, fraksi padatnya. Ya, jadi dia akan pas. Ya. Dan berkurang viskositas bertambah, tambah kental ya. Perubahan viskositas asmin akan mengubah maltin ini kecil, sehingga artinya bagi perubahan viskositasnya secara total ya. Penguapan sangat bergantung dari temperatur udara rata-rata ya. Faktor ini diperkirakan berkontribusi sekitar 25% dari proses penuaan dari aspal. Ya. Jadi salah satu penyebab proses penuaan, aging proses ini pada aspal ini ada 3 hal ya. Pertama penguapan dari maltin, terus berikutnya dari reaksi kimia dalam aspal minyak. Nah, ini yang paling utama penyebab perubahan viskositas ya. Jadi sekitar 70% ya. Di sini nanti reaksinya yang terjadi adalah oksigen itu dari matahari, terus ada polimersin itu dari udara dan air hujan, dan ada sinar ultraviolet. Ya, itu nanti akan terjadi pada maltin ya. Nah, ini akan merubah maltin menjadi aspaltin. Ya, jadi kadar aspaltin meningkat
dengan waktu dan kadar maltin meningkat dengan waktu dan kadar maltinnya kurang ya, karena maltinnya naik, maltinnya akan turun karena ini adalah suatu yang berkaitan ya. Faktor ini diperkirakan akan memberi kontribusi sekitar 70% dari proses aging aspal ya. Jadi dia memegang 70% dari proses penuaan aspal. Kalau yang sebelumnya tadi penguapan maltin itu hanya 25%, tapi kalau reaksi kimia dalam asmin itu berkontribusi 70% terhadap ini ya proses penuaan aspal. Terus yang terakhir adalah hardening atau pengerasan ya, pengerasan dari molekul-molekul penyusun dari bahan-bahan pada aspaltin dan maltin ya. Di sini tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu berarti dalam mengubah viskositas dari bahan asmin, di mana nantinya kontribusinya hanya sekitar 5% dari proses penuaan dari aspal ya. Nah, gambaran dari pelapukan aspal minyak ya. Jadi ini nanti mengikuti waktu ya. Jadi semakin lama dia semakin mengeras aspal itu karena minyaknya yang menguap ya, minyak maltinnya, terus sama ada reaksi di dalam aspal itu sendiri ya tadi ya, yang di sini ya. Nah ini karena oksigen dari matahari, polimer resin dan sinar ultraviolet itu yang nanti merubah maltin menjadi aspaltin. Nah dampaknya ini ya, jadi kalau bertambah tahun aspalnya tambah umur, itu penetrasinya akan turun karena viskositasnya tambah, ya viskositasnya tambah berarti dia tambah kental. Ya kalau kita lihat bahan semakin kental semakin kaku ya. Maka dia untuk diuji penetrasi tembus dengan jarum itu akan susah sehingga penetrasinya akan turun. Misalkan di sini pada tahun kelima itu nilai penetrasinya masih 24. 24 itu artinya dia masih bisa turun 2,4 mm ketika dites dengan penetrasi. Tetapi pada tahun ke-6 dia turun menjadi 2 mm turunnya aspalnya itu. Jadi dia akan tambah keras ya. Ini nilai penetrasinya. Nah, ini ada kaitannya dengan ductilitas ya. Nanti ductilitas itu ada pengetesannya sendiri yang Anda lakukan di laboratorium. Jadi ductilitasnya akan tambah. Jadi semakin tambah umur dia akan ductilitasnya semakin kurang ya karena ductilitas itu tes di mana aspal itu ditarik sampai pada panjang berapa dia akan putus. Kalau aspal itu bertambah getas ya, ditarik itu kan berarti terputus. Ya kan? Standarnya aspal itu untuk digunakan sebagai perkerasan jalan itu nilai ductilitasnya itu adalah 100 sampai 150 cm ya. 100 sampai 100. Artinya dia ditarik ya dengan suatu alat pengetesan itu dia baru putus harus putusnya itu di atas 100 ya, antara 100 sampai 150. Kalau kurang dari itu tidak bisa digunakan ya. Karena itu tadi dia gampang sekali nantinya kalau pas dilaksanakan di lapangan dia gampang sekali retak. Ya, kalau retak berarti kan gampang sekali perkerasan itu lubang. Kalau sudah lubang, air masuk, dia akan merusak yang di dalam. Nah, itu ya. Nah, ini adalah pelapukan yang tadi saya sampaikan ya. Ini membandingkan dua aspal penetrasi, yakni aspal penetrasi 80 dan aspal penetrasi 60 ya. Kalau yang kita biasa gunakan, yang biasa digunakan untuk campuran itu adalah aspen 60 ya. Aspen 60 itu kalau dites jarumnya turunnya antara 6 sampai 7 mm ya. 6 sampai 7, 6 sampai 8 maaf. 6 sampai 8 mm jarumnya turun. Tapi kalau yang aspen 80 itu turunnya 8 sampai 10 mm jarumnya itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan berarti yang 80 ini lebih cair ya, karena dia turunnya lebih banyak pada waktu dites penetrasi. Nah, penyebabnya apa ya? Otomatis yang paling banyak itu karena maltinnya yang besar ya ini ya. Nah, ini maltinnya, ini maltinnya. Kalau yang penetrasi, aspaltinnya yang banyak, lebih banyak. Nah, ini kondisi pada saat 0 tahun, ya berarti setelah dihampar di jalan aspalnya. Nah, ini yang setelah 5 tahun. Ya. Rata-rata aspaltinnya bertambah, ya kadar aspaltinnya bertambah. Sedangkan maltinnya berkurang, ya. Jadi maltin itu tadi ini kan ya oksidatif 1, oksidatif 2, oksidatif 3 dan parafin. Perubahan penetrasi atau viskositas dan ductilitas menyebabkan bahan asmin lebih keras dan lebih rapuh, ya, mudah pecah akibat benturan dan geseran. Berkurangnya daya elastisitas dari asmin, mudah retak karena perubahan bentuk.
Kalau pada perkerasan jalan, hal ini akan menyebabkan terjadinya retak, ya, lepas dan lubang-lubang ya. Jadi ini mudah sekali terjadi pada penetrasi aspal turun kurang dari 20. Jadi kalau aspal penetrasi kurang dari 20, biasanya nanti akan kerusakan jalan ya, yang dimulai nanti jalan itu akan ciri awal dari jalan itu akan mengalami kerusakan. Ya, terus butirannya yang atas itu lepas ya. Dan terakhir kalau sudah lepasnya banyak ya, pastikan itu kan sampai ke bawah ya, akan terus menggerus yang di bawah sampai akhirnya terjadi lubang. Ini adalah proses kerusakan dari jalan yang retak, butiran lepas, dan lubang akhirnya. Ini pemerhati. Nah, ini adalah hubungan kadar aspal dengan penetrasi aspal ya. Jadi di sini kalau penetrasi tinggi, aspal lunak ya, saatnya pegas kecil ya, dan regangannya adalah besar. Yang kalau penetrasinya rendah, dia itu adalah aspalnya aspal keras ya, aspalnya besar ya, dan regangannya kecil ya. Makin penetrasi makin tinggi stabilitas aspal. Oke, kita lanjut. Oke, yang aspal minyak, saya lanjut langsung aja ke aspal beton ya. Bentar, saya stop share. Aspal beton. Oke, aspal beton ya. Nah, beda dengan aspal minyak ya. Kalau aspal minyak itu kan dari pengolahan minyak bumi ya. Kalau aspal beton ini diperoleh dari hasil penambang dari apa, aspal alam ya, aspal alam, aspal alam. Kebetulan di Indonesia ada di Pulau Buton ya. Pulau Buton di mana? Anda sudah tahu ya, Pulau Buton itu dari Sulawesi ya. Jadi di ujung tenggara ya, ujung tenggara dari Sulawesi. Jadi masuknya Sulawesi Tenggara ini ya. Jadi aspal buton, asbuton atau buton aspal adalah aspal dari lokasi tambang di Pulau Buton ya. Buton aspal atau aspal buton ini adalah aspal alam karena langsung terdapat di alam ya. Jadi tidak seperti aspal minyak yang harus diolah dulu, disilang sehingga baru bisa mendapatkan aspal itu sendiri. Kalau bentuk aspal alam ya, selain aspal buton, itu ada lake aspal, danau aspal ya, aspal danau ya. Itu adalah terjadi karena pada mulanya danau tersebut berisi minyak bumi ya, sesudah berjuta-juta tahun minyak ringan sedang dan berat menguap sehingga tinggal tersisa aspal ya. Sama seperti yang saya belum jelaskan di proses penuaan dari aspal ya, jadi bagaimana mendapatkan aspal, ternyata yang aspal alus seperti itu ya. Jadi aspal ini dapat ditambang langsung, contohnya di Pulau Trinidad dan Tobago, ya ini di Amerika Tengah, Karibia ya. Jadi ini dekatan, ini juga terdapat aspal alam ya. Terus yang kedua itu ada rock aspal atau aspal batuan ya. Itu minyak bumi pada mulanya minyak bumi tersebut meresap di antara batuan. Sesudah ribu atau jutaan tahun minyak menguap sehingga tersisa aspal yang tersebut dengan batuan ya. Disebut sebagai aspal batuan atau rock aspal. Aspal beton merupakan campuran antara batu kapur, limestone, dan aspal. Ya. Jadi kalau mau menggunakan, ini harus istilahnya apa ya? Dia dikeluarkan dulu kapurnya ya, baru bisa aspal itu digunakan karena dia tercampur dengan kapur untuk aspalnya itu. Nah ini aspal beton merupakan campuran antara batu kapur, limestone, dan aspal ya. Batu kapur ini disebut juga sebagai bahan mineral asbeton dan bahan padat asbeton. Jadi percampurannya ada seperti ini, percampuran secara ilmiah ya, secara ilmiah antara batu kapur dengan bahan bitumen ya, menjadi aspal beton. Ya, karena para cara pencampuran ilmiah, maka kandungan bitumen dari asbeton tidak merata dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, dari satu batu ke batu yang lain. Kadar bitumen dari asbeton bervariasi, yakni antara 9 sampai 37% dari total batuan. Nah, ini adalah jenis blok asbeton ya.
Ini didasarkan penamaannya ini terkait dengan kadar bitumen ya di dalam aseton itu. Jadi misalkan aseton jenis B10 ya itu kadar bitumennya antara 9 sampai 11. B10 ini mengambil angka di tengahnya 9 sampai 11 ya. Terus yang ini aseton B13 itu kadar bitumennya antara 11,5 sampai 14,5 ya. Berarti dia mengambil nilai tengah ya kalau B13 dan seterusnya. Ya. Sampai yang ini ya kadar bitumennya 33 sampai 37%. Itu asetonnya B35 jenisnya ya. Aseton pada temperatur biasa berwujud batu ya, batu bongkahan seperti batu kapur berwarna hitam ya karena bahan dasarnya batu kapur yang berpori. Maka aseton itu mudah dipecah-pecah menjadi kritil dan bubuk. Ya. Bila bahan bitumen diekstrak atau dipisahkan dari batunya dengan menggunakan larutan kimia, ya, maka bahan mineral agregatnya akan berpisah-pisah sendiri dengan gradasi pasir, ya, di mana sebagian besar bertahan ayakan nomor 200 dan sebagian kecil bergradasi lanau lempung. Jadi bahan dasar dari mineral aseton pada dasarnya berwujud pasir, ya, kemudian akibat ikatan oleh bahan bitumen dan tekanan menjadi batu aspal. Jadi kandungan mineral aseton, ya, jadi mineralnya itu ada CaCO3, CaCO kapur ya, karenanya itu yang paling besar memang limestone ya, kalsium karbonat, batu kapur, magnesium karbonat ya, 4,25%. Terus kalsium sulfat itu 1,25 sampai 1,7, kalsium sulfur ya itu 1,17 sampai 0,33%. Terus ada air haflut, terus silikat oksida, aluminium oksida, sama ferrooksida. Terus sisanya yang terakhir dan itu 0,8 sampai 1,12. Jadi kalau bahan bitumen itu diekstrak ya, maka batuan aseton berubah menjadi pasir ya, atau pasir kapur. Dengan catatan ini gradasi yang dominan adalah pasir ya, tetapi aseton juga mengandung kerikil dan gradasi lempung lanau ya, sampai kurang lebih 10% lolos ayakan 200. Bila diekstrak, bahan bitumen dari aseton mempunyai nilai penetrasi hanya 0 sampai 10. Ya, jadi nilai penetrasi yang kecil artinya dia sangat kaku ya, viskositasnya tinggi ya. Nah, kalau viskositasnya tinggi di situ dia kaku ya, kaku itu kan dia akan bersifat ketas, kurang fleksibel sehingga sebagai bahan jalan tidak baik ya. Kalau yang sesuatu yang ketas itu kan mudah patah ya, mudah retak. Itu salah satu kelemahan dari aseton ya. Dengan kenaikan suhu, nilai penetrasi gandungan batuan aseton menjadi lebih plastis. Itu dari aseton ya. Ini ada pengaruh suhu terhadap aseton ya. Jadi pada suhu 30 derajat Celcius sifatnya rapuh dan mudah dipukul pecah. Suhu 30 sampai 60 derajat agak plastik dan suka dipukul pecah ya. Pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius bahan bitumen dari aseton mudah meleleh, mulai meleleh. Lanjut ya, 1800 aseton akan terbakar. Jadi di sini dia titarnya itu ada 280 derajat Celcius. Ya, jadi titik bakar dari aseton segitu ya caranya. Bagaimana caranya menggunakan aseton untuk bahan bekas jalan ya, dengan kelemahan tadi ya agar bisa dipakai dalam perkerasan jalan, maka langkah yang ditempuh itu yang pertama adalah mencairkan bahan bitumen dari aseton ya, dapat dengan panas maupun dengan menggunakan minyak pengencer atau modifier.
Selanjutnya yang kedua adalah mencampur bahan-bahan dasar menjadi satu ya. Di sini dapat ditambah dengan agregat batu untuk membekukan kembali bahan bitumen ya, dan pendinginan menguapkan bahan pengencer. Ya. Nah, ini ada cara membuat campuran aseton ya. Jadi pembuatannya bisa dengan melalui pemanasan ya, atau tanpa pemanasan. Ya, kalau tanpa pemanasan tadi pakai ini ya, pakai modifier ini ya. Jadi di sini akhirnya produknya dari aseton itu ada 4 ya. Jadi yang dipakai panas itu yang nahas dan ahas ya. Non agregat hot aseton sama agregat hot aseton. Jadi kayak yang non agregat ini tanpa dicampur dengan agregat, tanpa ada tambahan agregat ya. Ini ya. Jadi tidak ada agregat, hanya aseton dengan modifier. Tetapi yang secara dingin ya dicampur modifier ini nanti ada 2 ya, nacas dan acas. Nacas itu yang non agregat, yang acas ini pakai agregat. Terus adalah baru tentang reaksinya adalah lapisan aseton murni, lapisan atas dari nacas atau nahas. Terus yang kedua adalah lapisan, yaitu adalah lapisan aseton beragregat. Itu adalah lapisan perpelatan jalan dari acas atau ahas. Terus untuk isi yang baik untuk campuran lapisan ya atau acas itu yang B20 itu 20% ya. Terus modifiernya meliputi bangka oil 20%, acetylation 1%, sama anti-stripping aditif ya. Ini ada sebuah bahan aditif nantinya fungsinya ada ini ya, bukan mencegah ya, membantu kelekatan aspal pada batuan ya. Membantu kelekatan aspal pada batuan itu adalah anti-stripping aditif. Terus ini ada bahan tambahan yang agregat ya, agregat kasar atau post agregat. Atau fine agregat. Jadi agregatnya proporsinya 75%, modifikatnya 5%, dan asetonnya adalah 20%. Ya. Yang menggunakan agregat di atas. Nah ini modifier saatnya ringan, asal minyak, dan anti-stripping aditif ya, itu jumlahnya untuk minyak berat itu jumlah maksimumnya hanya sampai menyebabkan penetrasi bitumen aseton lebih 60 ya. Jadi dia penggunaan minyak berat itu tidak boleh dari 60 ya, tidak sampai dari 60 ya. Jadi sebelum dipakai pasti akan ada percobaan trial untuk mencari nilai penetrasinya ya, sesuai persyaratan. Untuk minyak ringan itu jumlahnya cukup untuk membuat sebagian bitumen ya atau termobilisir dalam waktu singkat ya. Harus dapat menguap sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat ya, sebaiknya dapat menguap 100% pada saat jalan dibuka untuk traffic ya. Asmin jumlahnya memenuhi persyaratan minimal initial stability 2%, jumlah berat agregat ya. Jumlahnya memenuhi kekurangan bitumen yang dibutuhkan ya, karena jumlah bitumen aseton dibatasi akibat adanya maksimum filler content. Terus untuk stripping aditif tadi ya, ini adalah bahan tambahan aditif yang menguatkan daya lekat bitumen pada agregat. Terus fungsi modifier itu nanti pertama dia sebagai pengencer atau flux ya. Ini nanti untuk melarutkan bitumen yang ada di kapur tadi ya, karena bitumen itu kan ada di dalam kapur ya, bersembunyi di sela-sela kapur ya. Terus yang kedua itu adalah menaikkan penetrasi sementara selama pencampuran ya. Kalau dia menaikkan penetrasi berarti dia menurunkan viskositas, karena ada 2 hal yang bertolak belakang ya dan berkaitan. Nah, jadi catatan di sini fungsi pengencer perlu, sebab kalau tidak akan sukar untuk mencampur bitumen ya.
pencampur bitumen dan agregat ya dari aseton secara merata sehingga menjadi satu kesatuan. Terus fungsi modifier yang kedua itu adalah sebagai peremaja atau rejuvenator ya. Itu nanti menambah bahan ya jadi bitumen baru dan minyak berat sehingga menambah atau menaikkan nilai penetrasi untuk jangka panjang. Ini ada catatan nilai penetrasi bahan bitumen aseton mula-mula hanya 0 sampai 10 ya tadi ya sudah disampaikan itu salah satu kelemahan dari aseton ya. Berikutnya nilai penetrasi yang baik untuk campuran aseton adalah aspal beton ada 60-70. Ini spesifikasi dari aspal yang digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat lapisan permukaan ya. Sehingga perlu penambahan aspal cair ya. Jadi perlu penambahan aspal cair sehingga setelah dicampur dengan bahan bitumen asli dari aseton, campuran itu mempunyai penetrasi 6 sampai 70 ya, sesuai syarat ya. Jadi awalnya 0 sampai 10 ditambah modifier tujuannya untuk mencapai 60-70. Nah, itu yang dinamakan proses peremajaan dari aseton ya. Nah, ini adalah pengolahan tadi ya yang menggunakan pakai pencampuran panas atau pencampuran dingin ya. Kalau pencampuran panas atau hot mix itu keuntungannya adalah stabilitas dapat dicapai dalam waktu singkat ya. Dan di sini dapat digolongkan dalam jenis konstruksi yang bermutu. Ya, bermutu dan ini biasanya digunakan untuk perkerasan yang dilewati oleh lalu lintas berat. Ya. Lalu lintas berat di sini adalah lalu lintas kendaraan dengan berat yang besar ya, misalkan truk itu ya. Nah itu bagus kalau pencampurannya dengan sistem panas. Ya. Kerugiannya adalah perlu peralatan khusus. Ya, peralatan khusus di sini adalah terkait dengan proses pemanasan dan pemadatan. Kalau pakai sistem panas ya, karena dia mumpung panas, butuh dirampar langsung dipadatkan. Karena kalau sudah dingin susah untuk memadatkan. Jadi pemadatannya perlu alat-alat yang apa ya, yang cukup mendukung ya, seperti itu. Perlu kontrol yang ketat sehingga nantinya ketemunya konstruksi yang pencampuran sistem panas ini adalah mahal. Kebalikannya dengan dingin ya nantinya ya. Jadi dingin ini dapat dilaksanakan dengan peralatan sederhana ya, jadi mulai dari proses pencampuran, penghamparan, dan pemadatan. Tidak memerlukan keterampilan khusus ya, tidak memerlukan tambahan aspal panas ya. Karena sederhananya tadi sehingga biayanya itu adalah murah. Kerugiannya dia adalah stabilitas, kekuatannya ya, kuat tekannya istilahnya kalau dalam beton ya, stabilitas. Stabilitasnya dicapai dalam waktu yang cukup lama, jadi antara 4 sampai 8 bulan. Ya. Terus di sini dia perlu pemadatan ulang, ya. Perlu pemadatan ulang karena dia dari proses pencampuran pemadatan itu pada posisi dingin ya. Jadi di situ proses pemadatannya cukup lama untuk bisa mencapai kepadatan yang diinginkan. Ya. Karena memang perkerasan ini dibutuhkan bukan untuk lalu lintas berat ya, biasanya untuk lalu lintas ringan. Nah ini di perumahan-perumahan itu ya. Di perumahan-perumahan pakai cold mix istilahnya ya. Itu kan lalu lintasnya kecil ya. Padahal untuk pemadatan ini dibutuhkan gaya yang besar ya, kekuatan yang besar untuk memadatan. Sehingga butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang lama, stabilitasnya sudah dalam waktu lama karena pemadatannya berulang-ulang karena lalu lintas lewat di atas jalan itu rendah. Hanya pemukiman ya, dengan ukuran berat kendaraan tidak terlalu berat ya. Paling kendaraan-kendaraan penumpang itu yang akan lewat di daerah perumahan atau pemukiman. Nah ini adalah terkait dengan kondisi awal dari sebuah campuran beton ya. Terus syarat campuran dan proses pencampurannya, hal dan bahan yang dibutuhkan, tidak ada keterangannya. Jadi di sini untuk penetrasi bitumen aseton hanya 2 sampai 10 ini adalah kondisi realnya ya, sekarang ya.
Padahal prasyarat itu penetrasi awal campuran itu adalah minimal 60 ya, jangka waktu lama. Nah, di sini dibutuhkan minyak berat ya dengan titik-titik lebih dari 300 derajat Celcius. Nah, sehingga ini nanti dibutuhkan minyak berat ya. Tapi minyak berat ini tetap harus dibatasi ya. Di sini minyak berat yang digunakan itu ada BO, bunker oil, crude oil, dan lain-lain. Kondisi awal bitumen menyatu dengan mineral asbeton ya. Di sini nanti perlu diekstraksi ya bitumennya, dikeluarkan dari mineral aktivitas dari asbeton ya. Jadi bitumen perlu diencerkan dan dimobilisir sepenuhnya untuk coating permukaan agregat yang ditambahkan. Jadi agregat yang ditambahkan ke proses pencampuran itu harus bisa menyerap dari bitumen. Ya. Nah, bitumen yang ada di batu kapur itu harus ekstraksi. Ya. Viskositas bitumen selama pencampuran cukup rendah. Ya. Viskositas bitumen harus meningkat mencapai viskositas minimum pemadatan. Terus yang terakhir, syaratan terakhir tentang bitumen yang harus menyatu dengan mineral asbeton itu adalah viskositas bitumen harus meningkat lagi pada saat kekerasan in-service. In-service itu dibuka untuk lalu lintas kendaraan. Hal yang dibutuhkan agar bitumen menyatu dengan mineral asbeton itu yang pertama adalah minyak ringan atau pemanasan. Minyak ringan harus menguap banyak-banyaknya ya, dan minyak ringan itu harus menguap ketika bitumen kekerasan itu in-service ya, seperti itu. Keterangan minyak ringannya ini bisa kerosin ya, atau minyak tanah atau mungkin bensin. Terus untuk syarat viskositas bitumen harus meningkat mencapai viskositas pemadatan, maka perlu waktu pemeraman atau curing. Dan terakhir adalah perlu di lapangan ya, tidak perlu langsung bisa untuk lalu lintas. Terus kondisi terkait dengan mineral dasar asbeton ya, yang bergradasi dominan pasir, padahal syarat ya, syarat ini untuk memenuhi persyaratan jumlah pilar. Nah, ini nanti kita perlu tambahan admin ya, bila jumlah bitumen asbeton kurang dari persyaratan. Nah, di sini keterangannya admin juga perlu untuk inisial stability. Nah, ini adalah proses pembentukan kekerasan ya, yang menggunakan asbeton ya, menggunakan asbeton. Jadi di sini ada inisial produknya itu adalah bitumen ya, dan bitumen, terus di situ ada agregat dan bitumen itu ya aspal itu ya sebenarnya. Dan agregatnya itu meliputi kerikil, pasir, dan minyak. Bitumen sendiri itu tipenya ada yang padat sampai liat ya, ada penetrasi 60-70 itu yang biasa dipakai, ada penetrasi 80-100 dan penetrasi 120 ya. Untuk memang meskipun di lapangan itu banyak sekali penetrasi ya, memang nanti penggunaannya akan disesuaikan ya. Misalkan artinya ini untuk lapisan lapis perkat ya, lapis ikat perkat itu ya, seperti itu penggunaan asal tersebut. Tapi untuk campuran misalnya yang banyak dipakai itu yang asal terpakai 60-70 ya, 80-100 yang lebih encer itu biasanya untuk prime coat dan take coat istilahnya ya, lapis resap dan lapis resap pengikat ya, ada dua istilah. Nah, nantinya aspal itu sendiri diencerkan ya, dicairkan karena kondisi awalnya itu aspal itu sudah padat. Nah, nanti kalau Anda praktikum, Anda akan melihat bagaimana kondisi awal aspal itu padat. Jadi kalau mau dipakai dia harus diencerkan dulu. Ya. Diencerkan sendiri nanti ada beberapa macam, yakni yang dipanasi atau dengan proses dingin ya, cutback ya. Cutback istilahnya dengan proses dingin. Dia dikasih campuran
minyak atau apa ya, sehingga dia akan mencair. Terus untuk agregat ya, agregat ini disaring ya sesuai dengan gradasi yang disyaratkan ya. Nanti pencampurannya juga sama dengan proses panas dan proses dingin. Ya kalau panas ya otomatis dia panas dulu. Ya. Kalau nanti Anda melakukan praktikum, aspal itu yang dipanasi sampai suhu 110 derajat ya, kalau salah. Terus kalau agregat itu sampai suhu 135 derajat. Ya, kalau kita mencampur dengan suhu panas ya. Nah, di situ terus dicampur ya. Dicampur terus di sini ada yang itu pakai samping aja ya. Tapi kalau panas ya dipanasi terus, sistem panas. Nah, itu didinginkan, tetapi tetap harus ini ya, meskipun didinginkan, dia tidak boleh terlalu rendah suhunya. Ya, terlalu rendah, kira-kira 145 ya di campurannya nanti. Tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, dia akan sulit untuk dipadatkan, karena sudah mulai menjemur kita. Nah, untuk pemadatan di lapangan akan susah. Kalau pemadatan di lapangan susah, ya nanti tidak padat ya, berarti kan lapisan kekerasannya ya. Kalau sudah tidak padat, nantinya dikhawatirkan itu di dalamnya lapisan kekerasan itu akan timbul pori, ya, rongga. Nah, kalau sudah timbul rongga, itu nanti dikhawatirkan ini akan menjadi tempat air, ya rongga-rongga itu akan menjadi tempat tempat air. Nah, setelah itu dibentuk, setelah dicampur antara agregat dengan aspal, setelah itu menggunakan sistem panas dan sistem dingin ya, nanti dibentuk menjadi sebuah kekerasan ya, dipadatkan ya dengan mesin bilas istilahnya. Nanti ya, biasanya untuk pemadatannya ada macam-macam alat ya, ada itu, ada tyrod, ada yang rubber tire, ya, ada hidro, ada macam-macam. Nah, ini produk aslinya seperti ini, ya, ini perkerasan, yaitu campuran dan campuran dan bahan bitumen, ya, campuran dari agregat dan bitumen. Oke, kita lanjut lagi untuk materi satu yang tadi mengenai pengetesan aspal. Ya. Pak, permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Mas. Tapi saya boleh menanyakan yang Asmin tadi nggak Pak, yang bagian terakhir Pak, yang masalah regangan Pak. Iya. Itu kan Pak tadi ada saya baca kalau tidak salah ya Pak, yang regangannya semakin tinggi itu kurang baik Pak. Tapi kan kalau kita lihat kalau dia regangannya rendah itu bukannya dia menjadi getas ya Pak. Sehingga tadi ada yang getas itu kan kelemahannya mudah terpecah gitu Pak istilahnya Pak. Nah, silakan lihat dulu ya. Nah, ini ya Mas ya, ini terkait dengan kadar aspal rendah dan tinggi dari sebuah campuran ya. Kalau kadar aspalnya rendah ya, itu kan berarti apa ya? Ini tegangannya yang terjadi pada bahan campuran itu kan kecil ya. Karena kalau aspalnya sedikit ya, aspalnya sedikit pada sebuah campuran ya. Jadi ini hubungan kadar aspal di sebuah campuran beton aspal ya. Ya, jadi kalau sedikit tegangannya kan rendah ya, karena yang membuat satu regangan itu ya aspal itu. Ya, berbeda kalau yang ini kan banyak sekali aspalnya ya, yang batu-batu di sini aspal yang di dalamnya. Kalau ini kan tegangannya besar ya. Jadi ini adalah pengasuhannya terdapat masa pegat. Ya. Jadi di sini ini ya Pak, penetrasi tinggi itu adalah aspal lunak ya. Di sini kayaknya kecil, ya, kayaknya kecil.
Ini relatif besar ya. Oh, maaf, pegas ini sebagai ini ya, pegas itu sebagai dari asalnya itu ya, karena dia kan sifatnya elastis kan ya, K-nya ini ya Mas ya. Tapi yang kebalikannya, kalau K-nya besar ya, ini ya yang kasus di sini ya berarti ya, ini adalah ini yang satu kecil ya, tegangannya ini yang kecil. Itu nanti penetrasinya rendah. Ya. Seperti itu. Jadi syarat untuk ketahanan aspal terhadap cracking ya itu adalah sigma I kurang dari apa ini tambah tegangan ya, tegangannya izin itu kurang dari tegangan maksimum ya. Itu akan syaratnya. Jadi makin rendah penetrasi makin tinggi stabilitas aspal ya. Karena di sini ya rendah ini ya rendah dan kakinya di sini mas ya, rendah di sini. Ini aspalnya lebih stabil. Jadi kalau ini kurang ada aspalnya. Seperti itu. Itu yang iya seperti itu mas yang dimaksud. Atau gimana? Baik Pak, berarti yang lebih baik yang penetrasi tinggi ya Pak? Yang lebih baik ini penetrasinya yang rendah, stabilitasnya yang bagus. Aspal itu kan yang dicari adalah stabilitasnya yang tinggi mas. Rendah ini bukan rendah sekali loh mas ya, yang rendahnya itu yang bukan rendah 20 loh ya. Rendahnya itu yang rendah kalau di sini kalau biasanya dipakai itu yang 60-70 itu. Kasusnya itu. Oh, baik Pak, berarti rendahnya bukan maksudnya yang rendah ada tetap syaratnya ya Pak. Dan yang tinggi juga berarti belum tentu penetrasi makin tinggi makin baik gitu ya Pak. Penetrasi tinggi itu belum tentu baik. Jadi selama ini yang asal penetrasi tinggi ya, asal penetrasi 80, 100, 100, 120 itu biasanya aspalnya kan bentuknya lebih cair ya. Lebih cair kan otomatis dia penetrasinya rendah. Itu biasanya digunakan ini sebagai jarang sekali sebagai bahasa campuran ya, biasanya hanya digunakan sebagai nanti dia untuk merekatkan ya, merekatkan antara lapis fondasi dengan ini, dengan lapis permukaan. Biasanya seperti itu dia, karena dia lebih encer. Atau merekatkan antara perkerasan lama dengan perkerasan baru kalau di situ perkerasannya itu adalah overlay. Seperti itu. Jadi jarang dipakai untuk yang ini ya, di sini ya, dibuat campuran. Biasanya dipakai campuran 60-70 itu mas standarnya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak sudah jelas Pak. Saya lanjut ya. Ini untuk pengetesan aspal yang nanti dilakukan di laboratorium ya. Nah, ini yang admin ya. Nah ini yang banyak. Ini yang admin yang di pasaran yang mulai dari 40-50 sampai 200-300. Kurang menggeser. Yang paling banyak ini 3 ini sebenarnya ya. 60-70 sampai 100-120. Ada aspal cutback ya, cutback aspal ya. Itu yang tadi pengencerannya menggunakan ini ya, menggunakan tanpa pemanasan ya. Jadi pakai aliran listrik atau gimana ya, saya lupa ya ini itu. Kira-kira cutback itu tanpa pemanasan ya. Kalau yang penetrasi itu yang dipanasi. Terus ada aspal emulsi itu juga bukan tanpa pemanasan untuk mencairkan, jadi dia ditambah dengan air ya, tanpa minyak untuk mengecerkannya. Terus ada air blok aspal atau oxidized aspal ya. Ini relatif lunak dan sangat lentur atau mudah berubah bentuk menyesuaikan tempat yang sebelumnya. Ini yang tipe-tipe aspal, ada rapid curing cutback aspal ya. Jadi di sini residu yang di minyak cepat menguap ya, biasanya dengan bensin atau nafta. Ya ini yang mengecerkan tanpa pemanasan ya ini ya. Rapid curing, ini juga medium curing ya. Dan ini slow curing ya, jadi lebih lambat untuk
proses yang digunakan untuk bahan pengecernya adalah minyak berat yang lambat menguap ya, seperti heavy viscosity oil atau gas oil ya. Untuk tipe yang di pasaran itu ada SD10, SD250, SD800 dan SD3000. Nah, untuk pengujian aspal yang biasa dilakukan ini ada 4 ya, ada penetrasi, titik nyala dan titik bakar, terus ada titik lembek dan tes ductilitas. Ini yang penetrasi ya. Penetrasi ini adalah tujuan utama untuk menggambarkan kekerasan aspal pada suhu 25 derajat Celcius ya, yang diambil dari pengukuran kedalaman penetrasi jarum standar ya, dengan beban standar 100 gram dalam rentang waktu juga standar 5 detik. Jadi dia dibebani beban standar 100 gram itu selama 5 detik. Ya. Itu nanti turunnya berapa milimeter. Pengetesannya dilakukan dalam suhu kamar ya. Suhu kamar itu yang 25 derajat Celcius. Jadi nanti sudah dikondisikan pada waktu Anda mengetes, sampel itu dites di dalam ruangan AC dengan suhu 25 derajat Celcius. Ya, sesuai dengan alat pengetesan tes penetrasi. Nah, ini alatnya ya. Jadi ini gambarannya. Ini awal sebelum dites ya. Yang sebelah kiri itu adalah awal sebelum dites ya. Jadi ini ada jarum beban 100 gram. Ini sampelnya ya. Begitu di start, jadi di belakang alat ini ada tombol yang nantinya bisa mengontrol jarum ini. Jadi begitu ditekan, jarum ini akan langsung turun. Nah, nanti sambil memegang stopwatch, ya, setelah 5 detik, stopwatch dimatikan, dicek berapa penurunannya. Ya, sini nanti penurunannya. Ini penurunannya berapa mili. Jadi setelah 5 detik. Ya, jadi nanti angkanya ini adalah puluhan ya. Jadi kalau puluhan dikalikan 0,1 berarti kan satuan. Seperti itu. Ini adalah stopwatch untuk mengukur waktu lama penetrasi yang 5 detik. Ya. Nah, kalau Anda mungkin bisa browsing ya, itu sudah banyak ya pengetesan untuk penetrasi. Ya, sebagai bahan nanti kalau Anda memang ada kegiatan praktikum ya, atau praktikumnya jalan secara offline ya, jadi Anda bisa mulai belajar mempelajari dulu lah. Terus ada titik nyala dan titik bakar ya. Titik nyala dan titik bakar ini untuk mencari temperatur di mana minyak-minyak berat dalam asmin mulai menguap. Ya, ini alatnya ya. Di sini ada cawan diisi aspal, dipanasi, ya. Kita pegang stopwatch dan ini suhu. Ya, nanti akan dicatat ya. Ini stopwatch ini tujuannya adalah untuk mengontrol api di sini ya. Api di sini untuk memanasinya harus konstan. Artinya penambahan panas yang di termometer ini dengan dengan di stopwatch ini harus linear ya. Saya lupa berapa untuk kenaikan suhunya itu berapa derajat per detik ya. Tapi ada syaratnya. Nanti kalau di buku petunjuk praktikum nanti Anda bisa baca itu ada syaratnya. Nah, nanti pada saat terlihat nyala api pertama itu dicatat. Itu namanya nanti adalah titik nyala. Ada kilatan api lah. Bunga api di ujung ini, nah itu nanti akan dicatat. Pada suhu berapa dia terjadi itu. Titik nyala. Ya. Terus kalau kita teruskan, kita akan menemui titik bakar. Untuk tahu titik bakar itu adalah kita dengan menaruh suatu bahan yang mudah terbakar di atasnya aspal ini. Ya. Nah, kalau dia sudah mulai terbakar, nah itu nanti yang namanya titik bakar. Ya. Jadi pengetesan ini fungsinya itu pertama kita untuk mengetahui ya apakah ini ya proses kita untuk memanasi ini sudah aman atau belum ya. Aman itu kaitannya dengan bahaya kebakaran terutama ya. Nah, berarti kan kalau kita tahu titik bakar, maka kita manasinya tidak boleh melebihi titik bakar karena akan berbahaya dan bisa terjadi kebakaran ya. Terus yang kedua ini terkait dengan kandungan dari kimia aspal ya. Kita tahu kan aspal itu terdiri dari beberapa macam tadi ya. Nah, ini kalau kita terus memanasi terus-menerus ya, tanpa memperhatikan titik nyala dan titik bakar, itu kandungan kimia yang ada di aspal itu akan menguap. Terutama yang
ini ya, yang dari maltin itu ya, asid hadis 1, asid hadis 2, asid hadis 3, ya. Itu yang gampang menguap soalnya. Kalau itu menguap dan lumayan banyak, itu kan berarti mengurangi komposisi kimia, ya, terutama yang maltin. Berarti otomatis aspalnya akan naik. Berarti kan nanti itu aspalnya viskositasnya tambah, ya. Viskositasnya meningkat, nanti penetrasinya menurun. Nah, nanti kalau dipakai dalam perkerasan jalan, ya sudah berkurang umurnya, ya karena dia sudah ini agak kaku, ya karena nilai penetrasinya berkurang, viskositasnya naik. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada titik lembek. Titik itu tujuannya untuk menentukan nilai atau suhu titik lembek aspal, di mana pada suhu tersebut aspal sudah tidak mampu lagi memikul beban tekan, tarik, dan geser. Ya. Ini adalah suatu suhu. Ya. Terus mengingat proses pelembekan bahan aspal di lapangan terjadi secara bertahap atau gradual, maka pengukuran titik lembek juga dilakukan secara bertahap seiring dengan penambahan suhu pada tercepat. Ya, sama seperti yang titik nyala dan titik bakar itu ya. Untuk peningkatan suhunya harus kita cek ya, harus kita cek dan dilakukan pengecekannya terkait dengan peningkatannya ya. Peningkatannya nanti harus bertahap secara gradual ya. Nah, ini adalah alat pengetesannya ya. Jadi ada gelas ukur, ya. Gelas ukur, terus ini ada set alatnya untuk pengetesan. Ini ada cincin besi. Cincin besi itu nanti dikasih aspal dalamnya, ya dua-duanya. Terus di atasnya nanti ini ya, yang kering aspalnya. Nah, setelah nanti dikasih aspal cincin ini, di atasnya aspal itu dikasih bola baja, bola besi lah istilahnya, gotri kalau di bahasa Jawanya itu bola gotri, bola besi itu yang kecil. Nah, nanti dimasukkan ke dalam gelas ukur, dan gelas ukur ini diisi air. Ya, ini ya diisi air. Nah, air ini dipanasi. Ya, dipanasi. Di sini dikasih termometer dan nanti ada stopwatch di mana nanti kenaikan suhunya bisa terpantau. Karena syaratnya kenaikan suhu harus konstan ya, karena untuk memodelkan di lapangan di mana terjadi kenaikan suhu yang bertahap atau gradual. Nanti dipanasi ya, terus diamati sampai pada suhu berapa ya, aspal ini mulai meleleh. Meleleh ya sampai bola besi ini atau gotri ini turun ya, turun menyentuh besi yang ini. Nah, itu nanti pada saat menyentuh besi dicatat suhunya berapa. Di sini termometer ini. Nah, itu yang dinamakan titik leleh ya. Flashing point. Kok flashing point? Soft turning point ya. Kalau flash point itu yang titik nyala, titik bakar tadi. Kalau titik lembek ini adalah soft turning point ya, titik lembek ini. Terus yang berikutnya ada tes ductilitas ya. Ini adalah untuk menguji ya, menguji ketahanan aspal terhadap beban berulang ya. Karena kita tahu aspal yang dipakai dalam campuran perkerasan itu kan fungsinya dia untuk mengikat agregat ya. Sesuai dengan ininya nanti aspal itu sebenarnya sifatnya elastis nantinya. Ya, untuk menerima beban, ya, jadi dia akan melendut kalau dia ada kendaraan lewat, tapi kalau sudah kendaraan itu lewat, dia dalam kondisi awal, datar. Ya, jadi ductilitas ini menguji ketahanan beban berulang, apakah mampu apa tidak. Tadi saya sampaikan kalau tes ductilitas itu syaratnya pakai ditarik dengan suatu alat. Ya. Alat itu narik aspal dalam suatu air. Tetapi air itu bukan air biasa, tapi air itu sudah dikasih suatu larutan apa ya namanya trigliserida. Nah, larutan itu fungsinya adalah untuk mengkondisikan aspal yang ditarik itu posisinya mengambang. Mengambang ini berarti berat jenisnya dijaga sama dengan berat jenis air. Karena kita tahu kalau berat jenisnya aspal itu kan lebih berat dari air ya. Kalau ditarik, dia pasti akan turun ke bawah.
Ya, kalau turun ke bawah berarti dia akan cepat putus. Maka di situ dikasih trigliserida, tujuannya adalah perkerasan itu aspal itu tetap mengambang. Ya, airnya itu dibuat lebih berat jenisnya ya, dibuat sama dengan berat jenis aspal sehingga pada saat ditarik ya tarik molor itu aspal itu tidak turun ke bawah molornya itu, tetapi tetap mengambang. Nah, setelah itu ditarik sampai putus, dan pada panjang waktu putus itu yang dinamakan titik ductilitasnya berapa. Ya. Ya, kalau di syarat aspal penetrasi 60-70 itu ductilitasnya adalah antara 1 sampai 150 cm. Ya. Kalau ternyata dites kurang dari itu kan berarti aspal itu kan sifatnya kaku ya, ketat, viscositasnya tinggi. Ya, penetrasinya rendah. Itu kurang bagus kalau digunakan sebagai bahan pemerasan. Karena apa? Kalau dia kena beban secara berulang, ya itu dia bahaya. Dia bisa crack ya istilahnya ya. Aspal itu akan crack ya. Kalau sudah crack itu kan nanti akan terkelupas ke atas ya, tercabut dari kekerasan itu dan nanti tambah lama akan menimbulkan lubang pada kekerasan itu ya. Nah, kalau sudah menimbulkan lubang nanti lambat laun air itu akan masuk ke dalam lapisan kekerasan. Nah, kalau sudah masuk, tinggal menunggu waktu dan itu akan rusak. Jadi di semua material yang dipergunakan dalam campuran kekerasan aspal itu harus diuji dulu sebelum digunakan ya. Seperti yang sebelumnya kalau agregat ada tes ayakan ya, gradasinya sudah masuk belum. Kalau gradasinya nggak masuk, saya harus cari material yang lain diuji. Kalau belum masuk, campur saja material yang satu dengan yang dua dengan blending agregat ya yang lalu saya sampaikan. Aspal pun juga sebelum dipakai dalam bahan campuran kekerasan jalan, dia diuji dulu ya, diuji dulu kualitasnya apakah sudah sesuai yang diinginkan ya. Jadi bisa benar. Maksudnya ada lagi cuma yang nanti akan didapatkan pakai energi ya, terus flash point titiknya titik bakar, soft sampai ductility test atau tes ductilitas. Nah, ini alatnya ya. Jadi sebelumnya alat ini menyatu di sini ya. Jadi ini ada macam alat untuk pengetesan. Asalnya yang di sini yang ditarik molor. Jadi dia ditarik ke sana ya. Menariknya pun tidak begini ya, menariknya pelan-pelan. Karena kalau cepat ya cepat putus memang. Jadi dia ditarik pelan-pelan. Putus pada itu atas titik detailnya dari buah aspal. Nah, ini adalah semacam pengetesan dan syaratnya ya. Kalau asal penetrasi 60-70 itu penetrasi, yaitu berarti harusnya 10 per 0,1 mm atau 6 mm. Antara 60 sampai 79 kalau nggak salah. Kalau 60-70. Terus titik nyala, suhunya harus di atas 200 ya. Titik lembeknya itu adalah 48 sampai 58 derajat Celcius. Terus ductilitasnya lebih dari 100 cm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan, materinya untuk aspal Bisa Pak, yang izin dulu bertanya ya. Pak. Ya, silakan Mas. Sebenarnya balik ke bagi treatment untuk pembuatan aspal Pak, mengenai tadi pakai cara hot ataupun cara Pakai alat dingin ya. Nah, tadi Bapak menyampaikan kalau misalnya kita pakai cara dingin itu kelemahannya itu di bagi stabilitasnya yang memerlukan kalau nggak salah tadi. Nah, ya, apakah ketika stabilan sudah tercapai di 4 sampai 8 bulan, kalau compare dengan yang hot itu apakah
kaki kestabilitasan yang sama, Pak. Itu. Oke. Jadi kalau menurut saya ya, selamat. Memang Mas, kalau menurut saya yang paling bagus itu pencampuran dengan posisi pakai pemanasan, itu akan memang beda dengan stabilitas meskipun itu katanya mencapai stabilitas 4 sampai 8 bulan ya, tapi stabilitas yang dicapai tidak sama dari kalau kita membentuk dari itu dengan campuran panas. Dengan campuran panas. Karena dari materialnya sendiri kalau campuran hot mix itu tadi dia digunakan untuk lalu lintas berat ya, lalu lintas berat itu yang saya sampaikan yang nanti ada itu dimension. Seperti itu. Jamaah itu kan bebannya kan paling besar, ada terus ini ya, mobil-mobil bebannya seperti itu. Saya tidak seperti itu. Jadi sendiri ya, saya kurang tahu ya apakah nanti itu ada semuanya. Semuanya pasti lalu lintas dan lalu lintas berat. Perlu nanti kita membuat komponennya itu 5 kali 3. Masing 5 itu kalau lalu lintas rendah itu dia ditumbuk kurang lebih 30, 25 atau 30 kali ya. Menengah itu 50 kali, terus yang berat 75 kali. Cuma saya akhir-akhir ini hanya membuat sampel untuk yang terlalu beratnya pembuatan atau pemadasan sampel itu dilakukan 75 kali ya. Bolak-balik ya, bolak-balik sisi atas dan sisi bawah. Dan itu menggunakan alat. Kalau zaman dulu tidak menggunakan alat, pakai manual. Jadi seperti itu. Memang akan beda stabilitas antara yang kosmik dengan kosmik. Dan peruntukannya memang beda. Jadi untuk yang rendah, kosmik untuk lalu lintas yang rendah, yang di perumahan-perumahan seperti itu. Gimana Mas? Ya, masih setuju. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Iya. Oke, stabilitas itu kalau di beton itu kuat tekan, Mas. Anda kan sudah praktikum beton ya? Sudah praktikum beton kan ya?
itu sama. Jadi dia seperti kuat tekan dari campuran beton aspal yang dibuat. Kalau yang standarnya yang di kita ya, yang untuk lalu lintas berat itu untuk stabilitas lalu lintas berat itu disyaratkan itu sekitar 700 sampai 800 kg per cm persegi. Ya, 700 sampai 800. Ya, saya kurang ini antara 750 atau 780. Ya, kuat tekannya harus capai seperti itu. Agar dia nanti ada pengecekan. Jadi setelah Anda membuat campuran ya, Anda rendam 1 kali 24 jam campuran itu ya. Nanti akan dites dengan massa. Mungkin untuk materi selanjutnya saya sampaikan bagaimana membuat formula ya, sama seperti yang di beton. Beton itu kan juga ada betonnya ya, buat campuran beton. Nanti ada juga nanti ada materinya seperti itu. Syaratnya itu adalah 700 sampai 800 kg per cm persegi. Jadi dia lebih ke kuat tekannya. Kuat tekan sampai dia nanti terlihat leleh ya. Istilahnya kalau di perkerasan jalan itu namanya kelelehan. Kak lah seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak sudah jelas Pak. Ada yang lain mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti hari ini kita bisa akhiri ya untuk materinya. Terima kasih atas perhatiannya sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.